Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa dhewe masih diberi nikmat saged ngaji bareng-bareng, mugi-mugi istiqomah, manfaat barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hada faslun utawi kikono fasal suci. Ta'bire fasal wallazi yunqidu al-wudu. Jadi nek lafat yungkidu niku maknane membatalkan, tapi nek yang kudu maknane batal. Walladzi utawi perkara silai allazi yang yungkidu kang batalake apa allazi batalno alwudu ing wudu. Khobare allazi sitatu asya'a iku 6 pira-pira perkara. Jadi dalam wudu sendiri iku kita mengenal yang namanya rukun, kita mengenal yang namanya sunnah, makruh dan batal wudu. Nah, batalnya wudu iki ketika seseorang melakukan perkara-perkara ini, iku otomatis wudunya batal. Artinya apa? Dia punya hadas ketika wudunya batal. Nah, mulane dalam kitab Matan Takrib iki perkara yang membatalkan wudu ada 6 perkara. Sing pertama rupane 6 rupane perkara silai makharaja kang metu apa mah metu minasabilaini saking dalan loro. Jadi ketika seseorang iki mengeluarkan sesuatu dari jalan depan ataupun jalan belakang, nah itu dalam sarai ail kubuli wad dubur. Jadi jalan depan ataupun jalan belakang itu ketika keluar sesuatu memang membatalkan wudu, baik iku berisi perkara yang memang adate umume, misalkan kotoran-kotoran dari jalan depan atau belakang, atau di situ misalkan keluar perkara sing langkah, misalkan apa keluar darah, iku tetap membatalkan wudu. Nah, sing penting keluar dari salah satu dua jalan iku membatalkan wudu. Nah, kecuali mani. Nah, adapun mani sperma iku tidak membatalkan wudu. Sperma tidak membatalkan wudu. Ya, tetapi mani iku keluar mewajibkan mandi. Jadi mani keluar sperma iku tidak membatalkan wudu tapi mewajibkan mandi besar. Wanaumulan turu, sing kedua wanaumulan turu oleh turu ala ghairi hayatil mutamakini ing ngatasé sak liyane tingkahe wong kang netepake. Jadi tidur yang di situ tidak menetapkan tempat duduknya, itu memang membatalkan wudu. Jadi ketika seseorang tidur, itu memang ada dua keadaan. Sing pertama, seseorang yang tidur di situ menetapkan bokong tempat duduknya iki mau rapet memang. Nah, itu yang tidak membatalkan. Tetapi ketika nantinya kok dia tidurnya misalkan bokong tidak menempel pada tempat duduk. Misalkan apa? Misalkan dia tidur dalam keadaan jongkok. Nah, niku membatalkan wudu. Nah, atau misalkan tidur dalam keadaan berdiri. Nah, iku tetap membatalkan wudu. Jadi sing penting yang tidak membatalkan wudu niku tidur dalam keadaan tempat duduknya iki mau bokongnya nempel pada tempat duduk, itu yang tidak membatalkan. Yang ketiga wazawalul aqli lan ilange akal. Ilange akal termasuk perkara yang membatalkan wudu. Ail golabatu alaihi bisukrin au marodin. Nah, bisukrin sebab mendem au marodin utawa lara. Jadi hilangnya akal iki banyak sebab. Ada kalane memang di situ hilang akale sebab misalkan mabuk. Ana kalane memang hilang akale sebab sakit, atau di situ misalkan ayan, atau misalkan gila. Iku termasuk membatalkan wudu. Jadi misalkan seseorang setelah dia berwudu, selesai wudu, terus dia misalkan gila, iku batal wudune. Atau misalkan ayan, iku juga batal wudune. Nah, atau misalkan seseorang iki mau misalkan wudu, setelah wudu misalkan dia iki mau posisinya misalkan kesurupan, nah, hilang akale, lah niku tetap batal wudune. Jadi yang namanya zawalul akli, hilang akale, iku banyak sekali sebabe, Walam surrojuli lan deme wong lanang
Demeke wong lanang almar'ata ing wong wadon sifate mar'ah al ajnabiyata kang liya. Oleh demek mau min ghairi hailin saking tanpa aling-aling. Nah iki termasuk perkara yang membatalkan wudu iku ketika seseorang laki-laki dan perempuan iki bersentuhan yang di situ ajnabiyah bukan mahram. Nah, jadi yang tidak membatalkan iki apa? Mahram. Mahram iku tidak membatalkan. Mahram iki ana kalane memang di situ sebab rodok, sebab susuan. Misalkan si Zaid dan si Zaid iki mau disusui oleh misalkan Bu Fatimah. Lah, Zaid iki memang menjadi mahram untuk si Ibu Fatimah iki mau dengan catatan nantinya ana syarate. Umure belum nyampe 2 tahun dan ada syarat-syarat lain. Dan niku dalam bab rondok. Memang ana kalane memang di situ mahram sebab rondok. Iku memang ada. Ya. Ana kalane memang di situ mahram tidak sebab rondok tapi sebab nasab. Mahram sebab nasab. Misalkan adike perempuan atau misalkan mbake perempuan atau ibuke mbaene. Lah niku orang-orang yang haram dinikah dan di situ tidak membatalkan wudu. Misalkan kita bersentuhan kulit, yang penting tidak bersentuhan kelamin, niku tidak batal wudune, tidak batal wudune. Soalnya apa? Iku statusnya mahram, bukan ajnabiyah. Nah, yang ketiga ana kalane memang di situ mahram iku sebab musyaharah. Misalkan Fatimah nikah dengan Zaid. Nah, ibu Fatimah niku mahram dengan Zaid. Artinya apa? Ketika ibu Fatimah niku kok bersentuhan dengan salaman misalkan dengan Zaid niku tidak batal wudune. Nah, tetapi istrine si Zaid iku sing bukan mahram, iku ajnabiyah. Jadi istrine Zaid rupane Fatimah niku yang membatalkan wudu. Tapi nek ibuke Fatimah iku tidak batal wudune sebab bersentuhan dengan si Zaid. Karena apa? Itu mahram sebab musyaharah. Nah, ana kalane sebab mara tuwa. Nah, niku memang tidak membatalkan. Tetapi yang membatalkan itu ketika bersentuhan kulit yang di situ memang statusnya ajnabiyah, bukan mahram, Terus ditambahi malih min ghairi hailin tanpa adanya penghalang. Jadi misalkan kok bersentuhan meskipun tidak mahram, tapi kalau ada penghalangi niku tidak batal wudune. Misalkan Zaid dengan Fatimah yang di situ suami istri. Nah, ketika bersentuhan dengan menggunakan kaos tangan, jadi bersentuhannya iku dihalangi dengan kain misalkan, iku tidak batal wudune. Jadi sing membatalkan wudu iki apa? Nek memang bersentuhan kulit dengan kulit yang di situ statusnya bukan mahram. Mahram ki sapa? Orang yang haram dinikah dan di situ tidak membatalkan wudu. Nah niku memang bersentuhan kulit pada kulit niku membatalkan. Tapi kalau tidak kulit niku tidak batal. Misalkan kita bersentuhan dengan perempuan sing bukan mahram, iki misalkan bersentuhan rambute niku tidak membatalkan wudu. Misalkan gigi niku tidak membatalkan wudu. Yang bermasalah iku ketika kulit dengan kulit tanpa adanya penghalang, tanpa menggunakan plastik, tanpa menggunakan kaos tangan dan lain, iku sing membatalkan. Tapi nantinya dalam kitab-kitab lain niku ada penambahan. Kitab-kitab lain itu memang ada yang menambahi di situ kabiro ini. Jadi orang yang membatalkan perempuan dan laki-laki yang bersentuhan itu nek memang sudah besar kabiro ini. Nah, niku dalam kitab lain. Nah, adapun batasan kabir, batasan di situ yang membatalkan dalam wudu. Nah, wal marji'u dalam kitab Murqah. Nah, niku wal marju fil mustahati wa ghairiha ilal urfi ala sahih. Jadi memang yang di situ dikatakan membatalkan wudu bersentuhan kulitnya laki-laki dan perempuan itu ketika memang sudah mensyahwati secara secara uruf memang ketika laki-laki atau perempuan itu mensyahwati iku yang membatalkan wudu.
Jadi misalkan kita laki-laki bersentuhan dengan perempuan sing masih anak-anak, misalkan umur 1 tahun, niku tidak batal. Nah, Qala Asy-Syaikhu Abu Hamid allati la tushtaha man laha arba'u sinina. Lah iki batasan di mana seseorang iki membatalkan wudu iku dikatakan mensyahwati apa enggak lah niku. Jadi memang menurut Syekh Abu Hamid, beliau mengatakan allati la tushtaha man laha arba'u sinina famadunaha. Jadi ketika seseorang kok umure baru 4 tahun kurang, 4 tahun atau kurang. Nah, Hijriyah niku memang belum bisa dikatakan membatalkan wudu, belum mensyahwati umumnya. Afada dzalika adamiri wa qala Syekhuna Yusuf Hasan Balawi ni faida balago alwalad sab'a sinina. Jadi menurut Syekh Yusuf, iku beliau mengatakan ketika seseorang anak kok sudah mencapai umur 7 tahun, fa innahu yungkidu bittifakin dzakaron kana aungsa. Ketika seseorang anak kok sudah mencapai umur 7 tahun, iku sudah membatalkan wudu. Jadi misalkan aku bersentuhan dengan anak yang sudah berumur 7 tahun, perempuan bukan mahram, iku sudah membatalkan wudu. Bittifakin, ulama sepakat, baik iku zakaron berupa laki-laki ataupun perempuan, yang namanya anak kok sudah berumur 7 tahun iku sudah membatalkan wudu. Wa idza balagha khamsa sinina fala yunkidu bittifakin. Tetapi ketika nantinya anak kok baru berusia 5 tahun Hijriyah, niku tidak membatalkan wudu secara sepakat. Jadi ulama sepakat nek umure 5 tahun niku belum membatalkan wudu. Jadi misalkan aku bersentuhan dengan anak sing di situ perempuan bukan mahram yang umure baru 5 tahun Hijriyah, niku ulama sepakat belum membatalkan wudu. Wa amma idza balagha sittasinina fa fihi khilafun. Tetapi ketika nantinya anak kok sudah mencapai umur 6 tahun Hijriyah, itu terjadi khilaf, ulama beda pendapat. Fakila yungkidu, ada ulama yang mengatakan nek kita bersentuhan dengan anak sing sudah mencapai umur 6 tahun Hijriyah niku membatalkan wudu. Iku ada sebagian pendapat. Wakila la hada yurjau ila tobakin nasi hatal walad alladzi balagha sab'asin khamsasinina faqat. Jadi yungkidu liman yastahihi wala yungkidu li ghairihi. Jadi memang khilaf masalah anak yang di situ umure 6 tahun Hijriyah niku apakah membatalkan wudu apa enggak. Tapi nek anak sudah mencapai umur 7 tahun, ulama sudah sepakat iku membatalkan wudu. Nek umur 5 tahun, ulama sepakat belum membatalkan wudu. Nek 6 tahun iku ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan membatalkan, ada yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Wa masu farjil adami, lanjut. Wa masu farjil adami lan demek farjine anak Adam oleh demek mau nganggo apa bibatinil kafi kelawan jerone epek-epek wa masu halqati duburihi lan demek under-undere bol dubure anak Adam alal jadi ing atase kaul jadid. Jadi memang termasuk perkara yang membatalkan wudu iku memegang farjinya anak Adam. Jadi jalan depan baik iku laki-laki ataupun perempuan iku ketika dipegang dengan menggunakan batinul kafi. Jadi epek-epek yang berwarna putih gitu, telapak tangan. Nah, niku yang membatalkan wudu. Nah, jadi misalkan kita memegang jalan depan, memegang kemaluan depan iki dengan menggunakan sikut, iku tidak membatalkan. Sing penting membatalkan iku mau ketika menggunakan epek-epek telapak tangan sing berwarna putih iki mau. Nah, iku sing membatalkan dan iku secara langsung. Misalkan kok di situ ada penghalangnya, niku tidak bermasalah. Misalkan apa? Seseorang sing tangan iki mau misalkan dibungkus dengan kaos tangan. Terus memegang jalan depan itu tidak membatalkan wudu, Sing membatalkan apa? Telapak tangan sing putih iki langsung di situ memegang kemaluan depan, iku sing membatalkan wudu. Nah, adapun yang terakhir
Terakhir iku memang ulama beda pendapat. Wa masu halqati duburihi iku memang memegang jalan lubang kemaluan sing belakang iku memang di situ membatalkan. Memang memegang lubang jalan belakang dubur iku memang membatalkan, tapi menurut alal jadid kaul jadid. Jadi kaul jadid mengatakan nek seseorang wudu kok di situ memegang lubang jalan belakang dubur iku sing membatalkan wudu. Tetapi nanti nyawa alal qadim niku disarai Fathul Qorib. Wa alal qadim la yang kudu masul halqati. Menurut kaul qadim niku mengatakan tidak batal. Jadi memang ulama beda masalah iki, memang ada perbedaan pendapat antara kaul jadid dengan kaul qadim. Nek kaul jadid mengatakan batal wudune ketika memegang jalan belakang. Jalan belakang ki mau lubang jalan belakang dubur. Ketika kita mengikuti pendapat sing di situ mengatakan kaul qadim, di situ memang tidak batal. Tidak batal. Jadi ada perbedaan. Nah, tetapi yang penting di situ wa masu farjil adami wa masu halqati duburihi. Iku di situ memang punya manusia. Jadi kemaluan manusia itu yang membatalkan dalam wudu. Adapun kemaluan kewan, hayawan niku tidak membatalkan wudu. Jadi misalkan kita sudah wudu terus memegang misalkan kelamine hayawan niku tidak batal, tidak batal. Sing membatalkan iku nek di situ memang jalan depan kubul atau dubur yang di situ miliknya seseorang manusia, iku sing batal. Adapun di situ yang terkadang menjadi permasalahan di masyarakat ketika seseorang sudah wudu terus misalkan memegang najis niku tidak batal menurut mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i seseorang yang sudah berwudu kok memegang najis lho ya, niku tidak batal. Nah niku anggapan masyarakat terkadang yang di situ memang ada yang mengatakan batal, niku tidak batal. Jadi seseorang yang sudah berwudu kok memegang najis niku tidak batal wudune. Contoh menah, misalkan seseorang yang sudah berwudu makan ataupun minum niku tidak membatalkan wudu. Cuman seseorang yang sudah berwudu kok memegang najis, lah niku sing bermasalah dalam sholat. Jadi nek sholat memegang najis, lah niku sing bermasalah, enggak sah. Tapi kalau wudu niku tidak membatalkan, tetap sah wudune. Nah, tetapi adapun makan dan minum niku nek menurut mazhab Syafi'i memang tidak membatalkan wudu. Cuman makan dan minum iki membatalkan dalam sholat. Nah, itu yang penting. Jadi memang perkara-perkara yang membatalkan wudu iki dalam kitab ini ada 6. Selain iki tidak bermasalah.